Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua penonton setia podcast ASN Muda Inspiratif. Nah, pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, kita akan bahas topik yang sangat menarik tentu saja, yang penting bagi kita aparatur sipil negara, yaitu terkait dengan good practice dan juga bad practice atau praktik yang baik dan juga praktik-praktik yang buruk dalam mewujudkan smart governance. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, smart governance ini memang merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Nah, pemerintah itu dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering kita temui ada yang namanya, good practice atau praktik-praktik yang baik dan juga adanya bad practice atau, praktik yang buruk, yang seringkali praktik-praktik seperti ini itu dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif. Nah, untuk membahas topik ini secara lebih mendalam, sudah hadir bersama saya di sini ada dua orang narasumber kita yang sangat luar biasa tentu saja. Ada Bapak Fadli Wahyudi Pabutungan. Halo Bapak. Dan juga Halo, ada Ibu Dea Rizka Bajuka. Terima kasih Bapak dan halo Ibu semuanya. sudah menyempatkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast kita pada kesempatan kali ini. Nah, oke langsung saja mungkin ya tanpa berlarut-larut lagi, kita akan langsung masuk ke pembahasan pertama. Mungkin dengan pertanyaan yang paling mendasar dulu kali ya. Pertanyaan paling sederhana yaitu terkait dengan smart governance. Kalau kita lihat sekarang, konsep smart governance ini kan seringkali digaungkan oleh pemerintah gitu. Para ASN itu harus menerapkan yang namanya smart governance dalam memberikan pelayanan. Kira-kira apa sih pentingnya, kenapa sih smart governance ini penting untuk untuk kita terapkan? Kita ke narasumber pertama kita terlebih dahulu. Ada Bapak Fadli Wahyudi. Gimana nih Pak? Oke, terima kasih Bu Gita. Jadi untuk smart governance ini secara umum adalah pendekatan dari Mm-mm. penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, data, dan informasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta pelayanan per masyarakat, Bu. Oke, eh, langsung aja ya berarti karena kita semua sudah tahu yang namanya smart governance itu apa, terus kenapa smart governance itu penting seperti yang dijelaskan Bapak Fadli Wahyudi tadi, kita langsung ke topik pertama kita, ya ini terkait dengan good practice. Langsung ke pembahasan inti saja ya. Oke, menurut Bapak dan Ibu nih, kira-kira apa sih contoh praktik baik dan juga praktik baik terlebih dahulu terkait dengan hal-hal yang mampu mendukung terwujudnya dari smart governance ini. Oke, Ibu. Jadi salah satu contoh good practice yang sering kita temui adalah digitalisasi pelayanan publik. Misalnya, pelayanan Mm-mm. administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang sudah menggunakan sistem digital atau aplikasi online. Dengan adanya Mm-mm. digitalisasi ini, masyarakat bisa mengakses layanan lebih cepat, transparan, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor nih, Bu. Ya, betul sekali ya. Memang selain mempermudah masyarakat, tentu ini juga dapat meningkatkan efisiensi kita sebagai ASN dalam menjalankan pekerjaan. Hmm. Untuk Ibu Dia Rizka, kira-kira ada tambahan mungkin? Nah, benar sekali yang dikatakan tadi oleh Bapak Wahyu. Nah, selain digitalisasi itu kan contoh good practice lainnya yaitu adalah kolaborasi dan juga koordinasi antar unit kerja. Nah, dalam konsep smart governance ini kan pemerintah tentunya tidak bisa bekerja secara sendiri karena memang diperlukan adanya kerjasama antar unit bahkan dengan pihak eksternal misalnya dalam penyusunan penyusunan kebijakan atau program kerja itu perlu dilakukan rapat koordinasi lintas bagian, lintas sektor, ataupun yang lainnya, sehingga keputusan yang dihasilkan itu lebih komprehensif dan juga tentunya tepat sasaran. Menarik sekali ya. Jadi memang dari dua contoh yang Bapak dan Ibu sudah sampaikan tadi, kita bisa lihat bahwa memang good practice ini
biasanya memiliki beberapa ciri. Di antaranya ya ini adanya inovasi, kemudian adanya kolaborasi, tentu saja dengan diiringi dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya kira-kira apa sih kunci keberhasilan dari praktik-praktik baik tersebut? Kira-kira apa yang harus kita lakukan biar nanti praktik baik tersebut bisa kita implementasikan secara sempurna di masyarakat? Ke Bapak Fadli lagi. Oke, menurut saya nih, kunci keberhasilan ada pada komitmen pimpinan dan sumber daya manusia yang profesional. Jika pemimpin mendukung inovasi dan pegawai memiliki kompetensi yang baik, maka implementasi program itu akan berjalan dengan lebih sangat efektif. Itu Ya, saja. nah sedikit Bu Gita, Iya, saya juga silakan ingin Ibu. menambahkan sedikit, yaitu kalau memang selain komitmen pimpinan tadi, penting juga adanya budaya kerja yang berorientasi pelayanan sesuai dengan Hmm, nilai-nilai ASN berakhlak. Jadi ASN ini memiliki mindset melayani masyarakat, maka pasti mereka akan terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. oke, baik. Berarti memang materi terkait dengan ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif ini memang sangat penting untuk kita Iya, pahami karena sangat berkaitan erat ya dengan yang namanya penerapan dari smart governance smart ini. Nah, governance ini sendiri. selanjutnya nih, kira-kira kan kita sebagai aparatur sipil negara bertugas untuk melayani dan mempersatukan bangsa. Nah, kira-kira gimana sih caranya agar good practice ini bukan hanya diterapkan di instansi kita yang membahas ini, tapi juga bisa di unit kerja lain? Bapak Eh, Fadli ke- Wahyudi boleh untuk menjawab. Kalau menurut saya, itu caranya itu adalah dengan mendokumentasikan praktik baik tersebut, kemudian melakukan sharing knowledge atau berbagi pengalaman kepada unit-unit kerja yang lain, betul Kak? Mhm. Mungkin ada Ya, tambahan dari Ibu dia. Mhm. ya, mungkin selain itu juga instansi-instansi ini juga dapat membuat yang namanya standar operasional prosedur atau SOP atau pedoman yang jelas sehingga praktik baik tersebut atau eh, apa namanya good practice ini tersebut bisa diterapkan secara konsisten. Oke, baik. Jadi terkait pembahasan dengan good practice nih, bisa kita simpulkan bahwa dengan cara didokumentasikan, disosialisasikan, serta didukung oleh Iya, sistem yang jelas, kita bisa menerapkan good practice ini secara menyeluruh dan dapat diimplementasikan secara sempurna. Nah, iya. langsung kita ke pembahasan kedua. Saya rasa sudah cukup ya untuk good practice. Ke pembahasan selanjutnya yakni terkait dengan bad practice atau praktik buruk biar berimbang nih antara yang baik sama yang Iya. buruk. Mm-mm. Hmm. Kira-kira dalam konsep smart governance, apa sih contoh dari praktik yang bisa dikategorikan ke dalam bad practice ini? Ibu Diaris Kabajuka boleh terlebih Baik. dahulu jawab. Mm-mm. Untuk best practice sendiri, salah satu contohnya yaitu proses birokrasi yang lebih lambat dan Mm-mm. juga tidak transparan. Misalnya dalam proses penyusunan atau pengesahan suatu dokumen, itu seringkali terjadi keterlambatan karena koordinasi tadi yang tidak berjalan dengan baik. Nah, ini kan tentu menghambat efektivitas kerja dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat sendiri terhadap pemerintah. Iya, betul sekali. Kalau menurut Bapak Fadli sendiri, kira-kira bagaimana Pak untuk bad practice ini? Oke, ini saya sendiri juga ini melihat bad practice ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman ASN Mm-mm. terhadap prosedur dan mekanisme Mm-mm. kerjanya. Terus akibatnya itu apa? Yaitu pekerjaan menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan Oke. kesalahan-kesalahan administrasi. Selain itu, ada juga praktik Mm-mm. resistensi terhadap perubahan. Misalnya Resistensi. ketika ada nih orang yang mau kasih inovasi atau sistem digital baru, itu sebagian pegawainya masih enggan beradaptasi gitu, Kak. Jadi semakin menarik ya pembahasan kita pada Hmm, episode kali ini. Jadi memang sebenarnya bad practice ini berarti bukan selalu karena adanya niat buruk ya, tetapi juga bisa Iya, karena adanya kurangnya kompetensi dari seorang aparatur sipil negara itu sendiri atau kurangnya proses adaptasi atau kurangnya penerapan nilai adaptif
terhadap perubahan. Nah, untuk penyebabnya sendiri nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan bad practice ini bisa terjadi di dalam praktek pelaksanaan eh, kegiatan pelayanan kepada publik? Bapak Fadli, boleh disampaikan. Oke, untuk penyebab utamanya ini menurut saya ini ada beberapa ya, yaitu pertamanya itu kurangnya koordinasi antar unit kerja, terus ada minimalnya pemanfaatan teknologi, dan yang terakhir itu budaya kerja yang belum profesional gitu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Dea Rizka Bajuka. Ya, saya menambahkan satu lagi, yaitu adanya kurang adanya pengawasan atau evaluasi. Jadi, jika suatu sistem ini tidak dievaluasi secara berkala, maka menurut saya potensi kesalahan itu atau ketidakefisien tersebut itu akan terus terjadi. Hmm, eh, Lantas gimana sih caranya agar kan kita semua nih nggak pengen ya yang namanya bad practice itu terjadi. Ya, Kira-kira benar. gimana sih caranya kita mengantisipasi atau cara mengatasi, mencegah gimana sih agar bad practice ini tidak terulang kembali? Bapak Fadli Wahyudi boleh untuk menjawab. Oke, ada beberapa cara itu salah satunya dengan meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan atau pengembangan kapasitas seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Ibu Dea? Ya, selain itu juga perlu adanya penguatan sistem pengawasan dan juga akuntabilitas sehingga setiap proses kerja itu dapat dipantau dan juga dievaluasi secara transparan. Oke, baik. Berarti memang agar bad practice ini tidak lagi terulang, kita harus meningkatkan kompetensi, harus meningkatkan pengawasan dan juga hal-hal lainnya. Nah, Iya, betul. good governance ini atau smart governance ini kan berkaitan erat juga dengan yang namanya manajemen ASN dan juga smart ASN. Kira-kira kita lihat dari perspektif manajemen ASN dan juga smart ASN nih. Gimana sih konsep ini tuh dapat mencegah yang namanya bad practice, sekaligus juga untuk memperkuat yang namanya good practice atau praktik baik ini. Eh, ke Ibu Dea Rizka Bajuka. Oke, baik. Kalau dalam manajemen ASN sendiri itu kan terdapat prinsip sistem merit, yaitu Mm-mm. pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan juga profesionalisme. Nah, jika sistem merit ini diterapkan dengan baik di setiap instansi pemerintah atau lembaga, tentunya maka jabatan yang akan diisi oleh orang-orang ini akan tepat gitu. Dan juga tentunya hal ini itu akan meningkatkan kualitas dari tata kelola pemerintahan itu sendiri. Memang sistem merit ini yang digaungkan oleh pemerintah ya untuk Iya. diterapkan di dalam proses manajemen ASN. Ada tambahan mungkin dari Bapak Fadli Wahyudi? Oke, untuk konsep Smart ASN ini ada beberapa tuntutan karakter utama untuk ASN ya, Mm-mm. yang seperti ada integritas tinggi, menguasai teknologi digital, terus harus bisa berpikir inovatif, terus harus juga itu ya, harus mampu berkolaborasi dengan ASN-ASN lain. Jika ASN memiliki karakter-karakter ini, maka mereka akan lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu menciptakan inovasi dalam pelayanan publik. Oke, baik. Jadi memang bisa kita lihat bersama ya kalau konsep smart governance ini tidak hanya terkait teknologi atau pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya, tapi juga tentang kualitas sumber daya manusia atau ASN itu sendiri yang menjalankan sistem tersebut. Nah, mungkin sekian ya pembahasan kita pada episode kali ini, dan dari diskusi kita kali ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama ya ini terkait dengan good practice dalam sistem smart governance ini dapat diwujudkan melalui inovasi, digitalisasi pelayanan, serta kolaborasi antar unit kerja. Kemudian yang kedua adanya bad practice, yakni muncul karena kurangnya koordinasi, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta kurangnya kompetensi dari ASN. Nah, dan yang terakhir juga sempat kita singgung terkait dengan smart ASN dan juga manajemen ASN. Ini menjadi kunci penting untuk meningkatkan profesionalisme serta kualitas kita dalam melakukan pelayanan publik.
Semoga diskusi kita pada hari ini dapat memberikan wawasan baru ya, dan juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kepada kedua narasumber kami ucapkan banyak terima kasih ya. Terima kasih sudah menyempatkan Ya, terima waktunya kasih. Iya, hadir terima Bapak kasih. Fadli, Ibu Ya, Dea. Terima semoga diskusi Ya, ini kasih. tentunya juga bermanfaat. semoga kita semua bisa berkontribusi dalam mewujudkan smart governance ini. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Iya, pada teman-teman yang sudah menonton podcast kita pada episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.